Jadi tadi malam saya mendapatkan informasi kalau pagi ini akan ada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung parkir dan juga pembangunan gedung keperawatan di RSUD Samrabu Bangkalan. Kita lihat kalau ini memang benar, ini akan menjadi jawaban terhadap bagaimana persoalan yang sering kali muncul di permukaan dikeluhkan oleh masyarakat terkait bagaimana dengan parkir dan juga ruangan yang terkadang apabila pasien itu membeludak, ruangan kurang memadai. Semoga ini beneran dan kita lihat bersama. Di depan gedung RSUD Samrabu Bangkalan ini parkirnya masih tertata seperti ini ya. Coba kamera ke sini. Ya. Ini nanti akan dibangun gedung parkir lantai 5 katanya. Kita buktikan. Ikuti saya penasaran. Ini kan juga membeludak ya. Jadi nanti apabila gedung keperawatan ini dibangun, akan mengurai bagaimana pasien yang membeludak seperti yang dilihat sampai saat ini. Bisa dilihat, seperti ini suasananya. Mundur peletakan batu pertama pembangunan gedung perawatan dan gedung parkir UOBK RSUD Syarifah Ambamira Tubauk Bangkalan akan dimulai. 3, 2, 1. Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati? Ini kan sudah keliling di RSUD Samrabu Bangkalan ya. Bagaimana Pak Bupati melihat perkembangan dan pelayanan di RSUD Samrabu Bangkalan ini? Tadi udah peletakan batu pertama gedung parkir begitu. Bagaimana Pertama Pak Bupati? terima kasih ke Pak Direktur tentunya karena luar biasa. Kita sudah rumah sakit kita bisa sudah banyak pelayanan yang sudah baik dan ini juga tentunya dalam rangka untuk lebih memaksimalkan lagi pelayanan karena memang banyak pasien kita ya yang harus ditangani sehingga kemudian salah satu upaya Pak Direktur kita itu juga untuk mengurai penumpukan antrian dan sebagainya itu salah satunya adalah dengan membangun beberapa gedung yang sekarang ini. Beberapa hari yang lalu Pak Direktur ini dihujat oleh netizen Pak Bupati. Ya. Katanya gedung parkirnya membludak, nggak ada tempat yang baik untuk parkir. Sekarang udah diletakin batu pertama untuk pembangunan gedung parkir. Ya. Ini bagaimana Pak Bupati melihat soal hal itu? Ya, karena memang kita dalam proses pembangunan sehingga kemudian tempat-tempat parkir agak terganggu ya yang ada selama ini dan alhamdulillah sekarang juga
nanti ini kita sudah dibangun, sudah dibangun gedung untuk parkir, musola juga, dan ruang inap baru tentunya. Akan mengurai persoalan. Akan mengurai itu ya. Memang konsekuensinya uang lagi bangun, tentunya banyak space atau tempat-tempat yang seharusnya diparkir akhirnya nggak bisa jadi Pak parkir. Bupati dengan Pemkab Bangkalan ini siap mendukung berapa persen, Pak? Untuk pembangunan dan 100%, 1000%. 1000% ya? 1000%. Oke. Karena memang ini dan alhamdulillah rumah sakit kita kan jadi rujukan juga Madura. Jadi ini juga ini dalam artian sehingga kemudian banyak pasien-pasien yang datang dari luar Bangkalan sehingga kemudian perlu penambahan kapasitas tempat tidur, ruang inap dan fasilitas umumnya juga seperti parkir dan musola. Musolanya. Izin saya sekarang ingin ke Pak Direktur, Pak. Siap. Dokter Barat. Siap. Kemarin dokter dihujat oleh netizen sebangkalan nih. Katanya tidak bisa menyediakan lahan parkir di Kabupaten di RSUD Bangkalan. Ini kenapa bangun parkir sekarang? Apa karena hujatan itu atau bagaimana? Ya memang ini terus terang kami disupport penuh oleh Pak Bupati karena memang ini untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi layanan di rumah sakit itu tidak hanya layanan di Poli, Pak, dan IGD, parkir juga termasuk layanan. Berapa lantai ini nanti? 5 lantai, Pak. 5 lantai untuk gedung parkir? Ya, untuk 4 lantai parkir, satunya musola paling atas. Waduh. Ini jadi 4 lantai parkir itu bisa memuat berapa kendaraan? Itu roda 2 kemungkinan itu sekitar 400, Pak. 400. Jadi ini bisa menjadi jawaban ya kepada seluruh rakyat Bangkalan bahwa RSUD Samrabu Bangkalan terus berbenah dan terus bagaimana membangun fasilitas yang baik di RSUD Samrabu Bangkalan. Saya juga melihat tadi ada Kiai Maki Nasir. Harapan Kiai ke depan untuk RSUD Samrabu Bangkalan. Ya mudah-mudahan dengan pembangunan parkir dan gedung perawatan ini menambah sukses dan barokah RSUD Bangkalan dalam melayani khususnya masyarakat Bangkalan. Oke, mudah-mudahan kita. Ini juga ada pengelolaan sampah yang kemudian dibuat untuk tapping ya. Iya, alhamdulillah. Bagaimana respon Pak? Alhamdulillah, ini namanya mensyukuri atas segala nikmat Allah Ta'ala. Bagaimanapun caranya harus mampu dikelola. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kita ikuti bagaimana Pak Bupati dengan Direktur dan sejumlah tamu undangan yang lain Forkopimda dari Kabupaten Bangkalan untuk meninjau bagaimana pengelolaan sampah. Sebentar, saya capek teman-teman. Pengelolaan sampah medis ya yang diolah menjadi paving begitu ya. Kita lihat sebelah sana. Pembangunan gedung keperawatan UOBK RSUD Syarifah Ambamil Kata Ibu Bangkalan dimulai. 3, 2, 1. Oke, teman-teman semuanya, tadi kita sudah mengikuti bersama bagaimana
prosesi ya peletakan batu pertama pembangunan gedung parkir dan juga gedung keperawatan di RSUD Samrabu Bangkalan bersama dengan Pak Dir juga Dr. Farhad, yang beberapa bulan yang lalu Dr. Farhad ini dibully, dihujat oleh netizen di Bangkalan kalau fasilitas parkir dan gedung di RSUD Samrabu Bangkalan ini kurang memadai begitu. Saat ini gedung parkir di RSUD Samrabu Bangkalan, begitu juga gedung keperawatan akan dibangun lagi tuh. Kemarin udah selesai di tahun 2025, sekarang mau bangun gedung lagi. Saya mau tanya sama Dr. Farhad, adanya dokter membangun seperti ini, sekarang dua gedung sekaligus yang dibangun begitu ya. Apakah karena hujatan netizen atau memang karena memang ada rencana khusus di situ? Jadi gini, di tahun 2023 saya menjadi pejabat direktur RSUD Bangkalan. Saat itu kita ada namanya UHC, Universal Health Coverage. Jadi semua warga Bangkalan dan Madura Raya ini berobatnya gratis. Nah, itu ada lonjakan jumlah pasien. Nah, secara hitung-hitungan, bor itu tingkat keterisian pasien di ruangan itu kita di atas 90%. Itu sudah tidak sehat. Pasien banyak yang keleleran di ruang itu. Otomatis kita membuat plan-plan yang waktu itu bagaimana kami dari manajemen ini, terus terang alat-alat kesehatan kita juga sudah mulai tua, terus kemudian biaya operasional juga semakin naik. Kayaknya kita ada beberapa inovasi dari kita dan teman-teman itu untuk alat-alat ini kita sewa aja semua. Nah, itu karena kebijakan 2-3 tahun terakhir itu kita bisa saving money. Dengan ACC Pak Bupati, kita melakukan pembangunan untuk mengurangi. Memang itu pasti akan komplain ya. Jadi bukan karena dihujat netizen kemudian membangun ya? Itu hujatan itu pasti akan ada nanti. Kalau begini terus ini pasti saya dihujat. Ternyata bukan bulan yang lalu, kemarin-kemarin masih dihujat. Masih dihujat ya? Itu kan orang kan wajar, kita sebagai publik itu harus digitukan untuk yang penting kita diberi kesempatan untuk klarifikasi. Baik, dokter, ini kalau memang betul-betul dibangun nih dokter, gedung parkir dan gedung keperawatan 5 lantai, kemarin di tahun 2024 sudah launching gedung ya, 5 lantai juga ya. Kalau memang betul-betul dibangun ini gedung parkir ini akan mengurai sejumlah persoalan dan keluhan dari masyarakat terkait dengan lahan parkir, dokter. Ya, insya Allah. Benar-benar dibangun berapa lantai ini, dok? Kalau yang parkir kita untuk motor ya, khusus untuk motor itu kurang lebih sampai 4 lantai, yang 1 lantainya untuk masjid. Oh, serius 4 lantai? 4 lantai untuk motor. Yang bawah itu untuk mobil, yang 2, 3, 4 untuk motor. Jadi nanti nggak ada motor yang keleleran? Nggak ada di luar nanti. Semua nanti mobil ditata nanti di situ. Oke. Untuk gedung keperawatan yang 5 lantai itu? Itu untuk poli penyakit dalam nanti. Jadi nanti kita kan yang gedung terbaru kemarin untuk saraf. Jadi pasien saraf itu sudah kumpul di sana. Dokternya polinya di bawah, ruangnya di atas. Jadi memudahkan dokter untuk mengontrol. Untuk mengurai juga ya. Yang di poli kemarin viral di TikTok itu banyak. Itu kan karena memang poli penyakit dalam masih di situ, jadi masih jadi satu. Nanti kita pisah lagi di sana. Banyak yang mengatakan dokter ini RSUD Samrabu Bangkalan ini membludak rame kayak pasar begitu. Bagaimana tanggapan dokter Farhad? Ya kita tetap orang itu kan memilih ya. Ada banyak rumah sakit di Bangkalan ini, rumah sakit swasta di Sampang, ada banyak. Ya kalau secara satu sisi ya kepercayaan masyarakat berarti ke kita kan banyak gitu loh. Ya kita juga harus menambah. Yang jadi aneh malah kalau RSUD-nya sepi begitu ya, dok? Ya tetap itu juga ada 2 kemungkinan. Kalau sepi berarti masyarakat sehat, alhamdulillah. Gitu. Jadi intinya itu adalah kita ini kan hanya pelayan aja ya. Kalau ada kekurangan itu kita akan perbaiki. Yang penting kita konstruktif gitu. Baik. Terima kasih Dr. Farhad dan seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Saya akan mengawal bagaimana perkembangan pembangunan mulai dari tadi peletakan batu pertama di gedung parkir, berikut juga peletakan batu pertama di gedung keperawatan. Saya akan kawal, saya akan liput, saya akan upload di channel Hai Samrabu ini ya, untuk bagaimana nanti di channelnya Mas Bedro juga. Boleh siap.
Boleh nanti sampai gedung itu berdiri dan memang dibangun untuk dibuat untuk tempat parkir. Dikawal terus sama-sama. Kawal ya, karena insya Allah Dokter Farhani tidak anti kritik, gitu ya. Oke, baik. Terakhir dokter, yang penting untuk disampaikan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan apa dok? Jadi untuk masyarakat Kabupaten Bangkalan, kami selaku manajemen RSUD bersama pemerintah Kabupaten Bangkalan, mohon maaf selama pembangunan ini akan mengganggu beberapa kegiatan, mungkin parkir di depan rumah sakit, mungkin di poli agak muter-muter orang yang biasanya lewat dekat. Mohon maaf dan mohon izin dan juga mohon doa untuk ini sesuai tepat waktu, kualitasnya juga sesuai. Mohon bantuannya, mari kita kawal bersama pembangunan gedung 5 lantai ini yang insya Allah akan menjadi berkah dan barokah untuk semua masyarakat Bangkalan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Pantengin terus video ini.